Di ayat 19-nya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan jangan pernah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Gak mau ibadah, ya. Selalu buat dosa. Lalu Allah menjadikan mereka pun lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka lupa umurnya, lupa ibadahnya dan segala macam. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah. Ya. Muhasabah ini teman-teman sekalian memang bagian daripada rangkaian agama kita. Umar bin Khattab punya statement yang menarik dalam masalah ini. Beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Selalu introspeksi diri kalian, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Sebelum kalian dihisab, ya. Lalu beliau mengatakan itu akan memudahkan hisab kalian nanti. Jadi kalau kita di dunia ini selalu muhasabah, oh tadi sholat saya kualitasnya bagus gak sih? Nanti saya coba naikkan, tingkatkan kualitasnya misalnya. Tadi perbuatan dosa, kayaknya saya harus segera taubat nih. Nah, introspeksi seperti ini akan memudahkan hisab kita di akhirat. Karena kita di dunia sudah hisab duluan. Selalu kita berusaha tingkatkan kualitas daripada ibadah kita dan selalu kita segera meninggalkan pelanggaran yang kita lakukan. Lalu beliau mengatakan, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Haqqah ayat 18, kata beliau. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu nanti kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu secara individual. Setiap orang di antara kita akan menghadap kepada Tuhannya dan secara individual. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ini dinukil dari kitab Zuhudnya Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, di halaman 306. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, mukmin itu rajin menghisap dirinya, introspeksi diri. Kalau dia berbuat amal soleh, tadi sudah maksimal nggak sih kualitasnya, gitu kan? Kuantitasnya kalau memang ada tambahan kuantitasnya, jumlahnya. Kalau belum, dia maksimalkan. Kalau sudah bagus, dia pertahankan. Dan orang mukmin itu tidak pernah puas dengan ibadah yang dia kerjakan, ya. Tidak pernah puas. Kayak misalnya kita sholat malam nih, sudah kita kerjakan 11 rakaat. Dia coba berusaha selalu untuk menambah kualitasnya. Kalau tadinya kita sholat setiap rakaat cuma baca 2-3 ayat, satu surah pendek di juz 30, enggak, sekarang saya coba tambah. Kalau perlu kita coba mengejar sunnah Nabi SAW, itu dianjurkan untuk membaca setiap malamnya 100 ayat Al-Quran. Bahkan sampai 1000 ayat Al-Quran di sholat malam. Kalau kita ambil misalnya ada penyebutan hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang baca 10 ayat satu malam, ya dia akan dikasih satu kintor itu kayak lebih baik daripada dan seluruh isinya. Kalau 100 ayat itu akan dapat pahala yang besar, kalau 1000 ayat maka sudah tidak terhingga lagi pahala yang akan didapatkan. Kalau kita ambil misalnya 100 ayat berarti satu rakaatnya 10 ayat. Tapi kan Ustadz hafalan saya terbatas, sudah keluar fatwa ulama membolehkan kita untuk memegang mushaf kalau sholat sunnah, ya. Jadi kita bisa ambil pegang aplikasi Al-Quran di handphone sambil sholat malam. Daripada terulang-ulang inna atayna wal asr terus. Ya. Kenapa nggak mulai dari Al-Baqarah misalnya? Ya kan? Al-Baqarah 10 ayat rakaat pertama. Ruku, lipat, Allahu Akbar. Rakaat kedua berdiri, lanjut lagi dari ayat 11 sampai ayat 20. Satu malam 100 ayat. Al-Quran 6.000 ayat sekian. Dengan cara seperti ini bisa mengkhatam Al-Quran. Misal contoh, sholat duha juga bisa. Kan gitu. Ini contohnya. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan mukmin itu selalu rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia berada di hadapan Allah kelak. Dia akan nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri, maksudnya enggan introspeksi diri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut untuk menjemputnya. Cukup banyak sekali ya para ulama salaf yang coba introspeksi diri gitu.
Di antaranya ada statement menarik dari Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Padahal ini ulama besar ya. Beliau mengatakan kalau seandainya dosa itu memiliki bau, mungkin tidak akan ada seorang pun yang bisa duduk bersamaku. Supaya dia introspeksi diri. Sebagian mereka, teman-teman sekalian, kalau lagi jalan, kakinya kesentuh batu misalnya. Maka sudah cukup mereka beristighfar kepada Allah. Mereka yakin itu peringatan dari Allah. Di antara mereka ada yang kalau lewat, di dekat tong sampah, kecium bau busuk, mereka sudah cukup beristighfar untuk itu. Mereka anggap tidak mungkin Allah ciumkan bau busuk ini kecuali sebagai peringatan. Selalu begitu, peka sekali. Kita kadang-kadang subhanallah lihat orang meninggal di dekat kita, jenazah diantar, enggak tersentuh karena hati sudah sangat keras ya. Maka introspeksi diri ini manfaatnya besar sekali. Akan membuat kita tidak bangga dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita juga takut terhadap dosa yang sudah kita kerjakan. Sehingga kita selalu istighfar. Dan tidak ada lagi dengan orang yang sering muhasabah, tidak ada lagi orang menganggap remeh orang lain. Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia sibuk muhasabah dengan dirinya. Nah ini manfaat daripada masalah itu. Jadi harus hati-hati sekali dalam masalah-masalah seperti ini. Setiap muslim sudah semestinya senantiasa introspeksi diri dan selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Minimal sekali, kalau memang dia meluangkan waktunya selain pada ibadah kepada Allah, dia berbuat hal yang mubah. Minimal. Kalau sudah makruh, apalagi haram enggak? Udah yang lalu-lalu cukuplah. Tapi ke depannya kalau sudah dengar pengajian seperti ini nggak boleh lagi. Mahal sekali waktu kita, sayang gitu. Jadi bagaimana dia sibuk? Karena orang yang sibukkan diri dengan amal soleh teman-teman, maka dia akan jauh dari dosa. Kita nggak perlu lowongkan waktu khusus untuk tinggalkan dosa, nggak. Sibukkan diri dengan ibadah, maka kita dengan tinggalkan dosa itu dengan sendirinya. Gitu. Ada statement yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Beliau mengatakan seorang muslim beramal dalam kehidupan dunia ini siang dan malam. Semuanya untuk meraih kehidupan akhirat dan kebahagiaannya. Jadi nggak ada waktu bagi seorang muslim, kata beliau, di dunia ini berbuat selain urusan akhirat. Kalau minimal ada yang dia ingin lakukan, maka harus pastikan itu mubah dalam Islam. Artinya tidak berdosa dia. Misal dia duduk ngobrol sama teman-temannya beberapa saat, gitu kan? Gak ada masalah, mubah. Bahkan seorang muslim bisa mengemas sesuatu yang mubah menjadi sunnah sehingga dia raih pahala. Contoh, makan, minum, tidur, ya, mandi, kan mubah semua itu. Ini bisa hanya dengan niat seorang muslim menjadikannya sebagai sunnah. Misal dia makan dan minum niat untuk memberikan hak tubuhnya. Karena sang pencipta Allah yang menciptakan kita dan menciptakan rasa lapar dan haus kita sebagai isyarat kalau tubuh butuh nutrisi dan butuh cairan. Kalau kita hanya makan dan minum karena lapar nih, haus misalnya, sebatas itu mubah. Tapi kalau kita niat, ini peringatan dari Allah supaya saya berikan hak jasad saya. Berubah dari mubah menjadi sunnah. Mandi misalnya. Kalau hanya sekedar gerah nih mandi. Udah begitu aja maka mubah. Tapi kalau mandi karena niat ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan. Hanya gitu saja. Transisi dipindahkan dari niat tadinya cuma sekedar hilangkan gerah. Sekarang kita niatnya untuk memberikan hak jasad jadi sunnah. Tidur. Bukan hanya sekedar ngantuk tidur. Tapi niatkan agar bisa memberikan niat untuk memberikan hak jasad itu. Maka jadi sunnah. Sepanjang malam kita tidur 4, 5, 6 jam jadi pahala. Begitu seterusnya. Ya. Maka kita bisa mengubah hal-hal yang mubah menjadi sunnah. Tapi kalau minimal kita ingin luangkan waktu pun di dunia ini, maka pada hal-hal yang mubah. Kalau dosa ini selesai, musuhan aja. Udah gak ada pintu untuk negosiasi dalam masalah itu. Nah itu yang beliau bilang. Seorang muslim
harusnya selalu beramal dalam kehidupan dunia ini siang dan malam untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dunia adalah ladang beramalnya. Mereka seyogyanya selalu memperhatikan ibadah-ibadah fardu atau wajib sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal usahanya. Antum kalau lagi berbisnis, saya yakin teman-teman sini tidak asing, banyak pengusaha Masya Allah. Kita kalau letakkan modal kita 100 juta, 1 miliar, saya yakin pedagang yang benar, dia akan memperhatikan modal supaya tidak terganggu. Dan bagaimana modal ini bisa terputar dan mendatangkan keuntungan. Nah, beliau memberikan gambaran supaya mudah difahami. Harusnya setiap muslim itu melihat amal wajibnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji kayak kita, seperti pedagang lagi memperhatikan modal usahanya. Tidak boleh luput dari dia. Dan juga memperhatikan ibadah-ibadah sunnahnya sebagaimana pedagang memperhatikan keuntungan-keuntungan usahanya. Jadi bagaimana selalu kita berpikir, nih investasi kemana lagi nih supaya datang keuntungan. Nah seperti itu kita melihat amal sunnah. Itu investasi kita. Jadi jangan tinggalin tuh sholat qabliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, tahiyat masjid, sholat wudu. Selalu kita kerjakan. Sebagai bentuk investasi. Sebagaimana pedagang menjaga keuntungan-keuntungan usahanya. Serta menjadikan maksiat dan juga dosa seperti layaknya kerugian dalam perniagaan. Bagaimana kita kalau lagi dagang tidak mau ada kerugian masuk, ya. Kalau kita sudah tahu, oh saya masuk proyek ini dipastikan akan rugi, kita nggak akan masuk kan. Nah seperti itu orang. Kalau saya buat dosa ini saya akan rugi nih pasti. Ada konsekuensinya. Ini bahasanya luar biasa. Beliau mengatakan, dan memperhatikan dan menjadikan maksiat juga dosa-dosa seperti layaknya kerugian dalam perniagaan. Lalu dia menyendiri sesaat di akhir harinya setiap hari guna introspeksi diri atas hal tersebut. Semuanya tadi. Amal fardu tadi saya sudah sempurna belum ya? Tadi saya sholat di masjid enggak ya? Tadi saya udah khusyuk enggak ya? Tadi masbuk enggak? Tadi ini enggak? Introspeksi terus. Supaya selalu berpikir untuk meningkatkan kualitasnya. Gitu kan? Kalau dia buat kekurangan, dia sempurnakan. Dia buat kesalahan, dia mohon ampun. Nah gitu. Apabila terdapat pengurangan pada ibadah fardunya, maka dia segera membenahi dan menutupi kekurangannya. Bila ibadah yang bisa diqadha, maka ia segera mengqadhanya. Ibadah diqadha itu, kalau wajib misal ada orang ketiduran, dia letih sekali, mungkin ada satu aktivitas yang sangat meletihkan sehingga dia begadang, tertidur lewat subuhnya. Bukan disengaja. Dia bangun setelah terbit matahari seperti ini. Ya dia kerjakan subuhnya. Jangan ditinggalkan. Karena boleh dia mengqadha, ada uzurnya. Gitu kan. Itu kalau ibadah yang boleh diqadha. Puasa Ramadan, dia punya utang. Dia segerakan qadhanya itu, jangan ditunda-tunda. Ini mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu kan berhalangan gitu ya. Walaupun sudah saya bahasakan kemarin di manasik, saya sudah ingatkan ibu-ibu, Allah sudah mudahkan melalui fatwa para ulama, boleh meminum penunda haid. Jadi Ramadan supaya nggak punya utang, nggak usah haid di Ramadan, gitu kan. Begitu juga dengan haji dan umrah, minum saja, gitu kan, supaya ibadahnya tidak terganggu. Tapi kalau misalnya ada orang punya utang Ramadan, biasanya orang kena terlalaikan, oh masih ada kesempatan 11 bulan ke depan. Ya udah nanti aja deh bayar utang Ramadannya. Baik kalau dia meninggal bagaimana? Sudah tahu belum hukumnya? Kalau bapak ibu punya utang Ramadan, utang wajib Ramadan, sudah lewat Idul Fitri, masuk 1 Syawal, 2 Syawal, kita bukan meninggal di Ramadan, meninggalnya di bulan Syawal. Kalau kita puasa Ramadan, niatnya 1 bulan, tapi pas pertengahan bulan Ramadan meninggal. Ya udah, dan dia sempat puasa yang selama 2 minggu itu, 2 pekan itu. Dia nggak ada masalah. 2 minggu yang terjadi tidak ada kewajiban karena sudah meninggal. Tapi kalau dia misalnya punya utang Ramadan 6 hari, kemudian masuk bulan Syawal, dia baru meninggal, misalnya pekan kedua, pekan ketiga bulan Syawal dia baru meninggal, dia belum bayar utang Ramadan yang sepekan, ahli warisnya wajib bayarkan. Karena itu wajib, tidak bisa tidak. Karena sebenarnya dia masih punya kesempatan untuk mengerjakannya.
Kan gitu. Ya, jangan ditunda ini. Betul Allah berikan keringanan bisa sampai Sya'ban bulan depan, tapi jangan ditunda-tunda kalau ada kesempatan. Kenapa ditunda?